Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5796 Distrik Barat Ibu Kota Kekaisaran. Jalan Archie, Distrik Barat Ibu Kota. Jalan Aki adalah daerah yang kacau dan kumuh di bagian barat ibu kota. Distrik ini merupakan rumah bagi berbagai tempat perjudian, rumah bordir, arena pertarungan bawah tanah, dan aktivitas gelap lainnya. Para praktisi bela diri yang sering mengunjungi daerah ini semuanya ganas dan kejam. Noda darah yang belum kering terlihat di mana-mana di celah-celah batu jalanan. Di lorong-lorong gelap, banyak mayat yang membusuk dan kawanan lalat dapat terlihat. Bau parfum dan mayat yang membusuk bercampur di udara, menciptakan suasana yang menjijikkan. Di malam hari, bulan purnama bersinar terang. Bulan sabit menggantung di langit seperti pisau tajam yang berkilauan, memancarkan aura yang mengerikan. Di bawah sinar bulan, jalan Aki terang benderang, ramai dengan praktisi bela diri yang menuju ke rumah bordir, tempat perjudian, arena pertarungan, dan tempat-tempat lain di kedua sisi jalan. Di dalam rumah bordir, wanita-wanita muda berpakaian minim menari dengan anggun mengikuti musik yang merdu. Di sebuah restoran yang agak jauh, beberapa pria mabuk dan bertubuh besar mengumpat dan berkelahi hebat dengan meja-meja di sebelahnya, mengakibatkan pertumpahan darah dan jeritan. Seluruh jalan Aki dipenuhi suasana kekerasan dan kegembiraan, tetapi saat itu, sekelompok ahli bela diri masuk, menghancurkan harmoni kegembiraan dan kekerasan yang susah payah tercipta. Di gapura pintu masuk jalan Aki, Lin Bai, Zhu Mo, Lu Qingjun, bersama beberapa komandan divisi Zhaoxing dan jenderal garnison lainnya, telah berkumpul. Zhu Mo tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, Putra Suci Lin Bai, Putra Suci Lu Qingjun, mari kita serahkan sisanya kepada divisi Zhaoxing dan garnison. Mari kita cari tempat yang bagus untuk menikmati pemandangan, kita akan segera mendapatkan hasilnya. Lin Bai dan Lu Qingjun mengangguk, melompat ke udara dan mendarat di atas sebuah restoran di Jalan Aki. Restoran ini adalah titik tertinggi di daerah tersebut, menawarkan pemandangan panorama seluruh gang di Jalan Aki. Lu Qingjun bertanya, Tuan Zhu Mo, apakah Anda yakin tidak membutuhkan bantuan kami? Zhu Mo terkekeh, Putra Suci Lu Qingjun, ini masalah kecil yang dapat ditangani oleh divisi Zhaoxing dan garnisonku. Lu Qingjun tersenyum tipis dan mengangguk, benar. Aku pernah mendengar tentang metode kejam divisi Zhaoxing, yang mampu memusnahkan seluruh klan dalam semalam. Tapi semua orang hanya mendengar desas-desus, tidak ada yang pernah menyaksikan metode mereka secara langsung. Hari ini, aku, Lu, pasti akan memperluas wawasanku. Zhu Mo tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan melambaikan tangannya di balik bayangan, memberi isyarat bahwa operasi dapat dimulai. Operasi pun dimulai. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, Fang Yuansu, Lu Qingjun, dan yang lainnya berdiri di atap restoran, memandang ke bawah ke Jalan Aki. Mereka melihat sosok-sosok bayangan, di bawah kegelapan malam, melompat ke Jalan Aki, berlari bola-balik di atap seperti kucing yang lincah. Sosok mereka menyatu sempurna dengan kegelapan, membuat mereka hampir tidak terdeteksi, namun mata mereka bersinar terang, mengamati setiap helai rumput dan pohon di distrik Archie dengan sekali pandang. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya, dan melirik ke langit di atas awan. Tirai cahaya gelap dan berkilauan berkumpul dari segala arah distrik Archie, berkumpul di puncak kubah. Sebuah penghalang diam-diam menyelimuti distrik Archie. Ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat yang sama, pasukan berbaris dalam formasi teratur, mengacungkan senjata, sepenuhnya mengepung seluruh distrik Archie. Dipimpin oleh beberapa jenderal garnison, regu-regu tentara lapis baja berat, bersenjata, memasuki distrik Archie. Garnison dan divisi Zhaoxing bersama-sama menangani kasus ini. Semuanya tetap di tempat. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dieksekusi di tempat. Cari! Teriak beberapa jenderal garnison, dan para prajurit melangkah maju, mendobrak pintu dan bergegas masuk untuk mencari jejak iblis pengamat bulan. Banyak pendekar bela diri di distrik Aki terkejut dengan kedatangan garnison yang tiba-tiba. Beberapa kultivator iblis dan anggota sekte, melihat garnison tiba, segera menjadi ganas, mengira mereka ada di sana untuk menangkap mereka, dan mulai melawan garnison. Para pendekar bela diri yang sering mengunjungi distrik Aki semuanya telah melakukan kejahatan di ibu kota dengan berbagai tingkatan. Sekarang, melihat garnison dan prajurit divisi Zhaoxing, mereka seperti tikus yang melihat kucing, segera berbalik dan lari. Bagaimana mungkin divisi Zhaoxing dan garnison membiarkan mereka lolos? Dalam sekejap, seluruh distrik Aki dipenuhi dengan kekacauan dan bau darah, pemandangan kekacauan total. Tetapi garnison dengan cepat mengendalikan situasi, menekan semua orang yang mencoba melawan. Lagi pula, pasukan garnison telah datang dengan persiapan matang, dan dengan puluhan ribu tentara yang dikerahkan, mereka lebih dari mampu untuk menekan semua ahli bela diri di distrik ini. Lin Bai berdiri di atap,
memandang distrik Aki yang kacau, dan berkata, jika kekacauan ini berlanjut, jika iblis pencinta bulan benar-benar ada di sini, dia pasti akan gelisah dan mencoba melarikan diri. Zumo tersenyum dan berkata, putra suci Lin Bai benar. Jika dia berani melarikan diri, dia pasti akan jatuh ke tangan kita hari ini. Lin Bai mengangguk, dia sudah memahami niat Zumo dan divisi Zhaoxing. Penghalang divisi Zhaoxing telah menyelimuti distrik Aki, dan tentara garnisun sedang mencari dari rumah ke rumah. Jika iblis pencinta bulan berada di distrik Aki, dia tidak akan bisa bersembunyi. Dia hanya punya dua pilihan, menunggu ditemukan. Atau berjuang keluar. Tapi sekarang, para ahli bela diri divisi Zhaoxing ada di mana-mana di distrik Aki, jika dia berani menunjukkan dirinya, dia pasti akan menemui ajalnya. Lin Bai, Lu Qingjun, dan yang lainnya berdiri di atap restoran, mengamati tindakan cepat dan tegas divisi Zhaoxing dan garnisun. Sementara itu, di balik bayangan, beberapa orang lain juga mengamati setiap gerakan mereka. Di antara mereka adalah sosok bayangan Lan Yue. Divisi Zhaoxing dan garnisun memang telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Nyonya Lan Yue sengaja menampakkan dirinya di kota barat untuk memancing mereka ke sini. Area Jalan Aki sekarang seharusnya sudah sepenuhnya ditutup, dan para ahli divisi Zhaoxing sedang bersembunyi di ruang sekitarnya. Sosok-sosok di balik bayangan berbisik. Tapi itu belum cukup kacau, kita perlu menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi. Kalau begitu mari kita bersiap untuk bertindak. Dan Akademi Bailu juga bersiap untuk tindak. Tidak jelas teknik rahasia apa yang digunakan para ahli bela diri ini, tetapi mereka mampu mengirimkan suara mereka dari dalam penghalang. Di ibu kota, di luar Akademi Bailu, ribuan ahli bela diri, mengenakan jubah hitam, berdiri di luar akademi, menatap ke depan. Tepat saat itu, sebuah transmisi suara terdengar, dan salah satu pria berbaju hitam berkata, operasi di distrik Aki Kota Barat telah dimulai. Mari kita bersiap untuk memulai juga. Ingat, semuanya, ini adalah kesempatan emas bagi Istana Iblis 9 Neter kita untuk menyelamatkan leluhur suci kita. Kita harus berhasil dengan segala cara. Jika ini berhasil, kalian semua akan menerima hadiah besar dari Istana Iblis dan leluhur suci ketika kalian kembali ke Istana Iblis. Dalam kegelapan, ribuan sosok yang menyatu dengan kegelapan kini mulai bergerak perlahan. Bab 5797 Lan Yue muncul. Kesombongan merajalela di Jalan Arci saat pasukan garnisun menerobos masuk, membungkam semua toko dan restoran di dalam dan di luar distrik. Bulan yang tadinya terang dan dingin di langit malam telah menjadi redup, tertutupi oleh awan yang berarak, menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Hanya api yang berkobar di Jalan Arci yang menerangi separuh langit. Para prajurit garnisun mendobrak pintu, mencari orang-orang yang mencurigakan, tidak meninggalkan formasi magis apapun di dalam atau di luar rumah tanpa terdeteksi. Prajurit dari divisi Zhaoxing melesat melintasi atap, mencari siapapun yang mencoba melarikan diri. Sekarang, bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos dari Jalan Arci. Melihat garnisun dan divisi Zhaoxing bekerja sama dengan mulus dan tanpa celah, Lu Qingjun berseru, jaring langit dan bumi yang legendaris dan tak terelakkan tidak lebih dari ini. Di atas, sebuah penghalang menyegel ruang hampa dan bumi, di bawah, garnisun berada di tempat terbuka, dan divisi Zhaoxing berada di dalam bayangan. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos, apalagi manusia. Mata Lu Qingjun berbinar saat dia berkata, sepertinya iblis pengamat bulan akan binasa malam ini. Lin Bai tersenyum tipis, matanya berbinar saat dia membuka mata asuranya untuk memindai area Jalan Aki, mencari orang-orang yang mencurigakan. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga bergema dari gang gelap di Jalan Aki. Ledakan dahsyat itu, disertai kobaran api, menyebar keluar, seketika menghancurkan beberapa rumah di sekitarnya menjadi reruntuhan. Lin Bai, Lu Qingjun, Zumo, dan yang lainnya tertarik oleh suara itu. Tatapan mereka sedikit gelap saat mereka merasakan kekuatan yang meledak dan segera menduga bahwa itu adalah pertempuran antara seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Kalian antek-antek keluarga kerajaan Chu, kalian pikir kalian bisa menangkapku? Teriakan tajam seorang wanita terdengar, diikuti oleh sosok yang melayang ke udara. Dia sepertinya ingin menerobos penghalang untuk melarikan diri, tetapi meskipun usahanya, dia terpental kembali oleh penghalang itu. Bagaimana mungkin penghalang yang dipasang oleh divisi Zhaoxing bisa begitu mudah ditembus? Setelah melihat wanita itu, Lu Qingjun, Lin Bai, Zumo, dan yang lainnya segera memusatkan perhatian mereka. Zumo berkata dingin, itu dia. Lin Bai tersenyum dingin, dia benar-benar tidak melarikan diri. Kata-kata Lin Bai sangat mengejutkan Zumo dan Qiao Mo. Apa maksudnya dengan tidak melarikan diri? Kalimat ini sangat menarik, seolah-olah Lin Bai tahu bahwa Nona Lan Yue tidak akan pernah melarikan diri. Tapi bagaimana Lin Bai bisa tahu itu?
Wajah Lu Qingjun dingin, matanya berkilat dengan cahaya yang mengerikan. Dia berkata dengan suara dingin, Tuan Zumo, Saudara Lin, sekarang kita telah menemukan wanita ini, biarkan saya yang menanganinya. Lin Bai berkata, Saudara Lu, dia pasti masih hidup. Jika dia mati, ketidakadilan yang dilakukan terhadap kota tujuh absolut tidak akan terselesaikan. Lu Qingjun mengangguk dan berkata, saya mengerti. Begitu selesai berbicara, Lu Qingjun melangkah maju. Ia tampak mampu memperpendek jarak antar orang, muncul 1000 meter jauhnya dalam satu langkah, dan tiba di depan iblis peluk bulan dalam 2 langkah. Iblis peluk bulan ingin menerobos penghalang, tetapi penghalang yang dipasang oleh divisi Zhaoxing sangat kokoh. Ia tidak hanya gagal menerobos penghalang, tetapi juga terguncang oleh penghalang tersebut, menyebabkan darah dan qi-nya melonjak, membuatnya pusing dan wajahnya langsung pucat. Dalam keadaan linglung, ia melihat seorang kultivator pedang muda berjalan perlahan ke arahnya. Penglihatannya perlahan jernih, dan ia mengangkat mata indahnya untuk melihat kultivator pedang muda itu. Ia sangat tampan, mengenakan jubah putih bulan, tubuhnya tanpa celah, dengan alis seperti pedang, mata berbinar, bibir merah, dan gigi putih, kecantikan langka di dunia. Ia tinggi dan kuat, namun tidak kekar atau gemuk, sebaliknya, ia memiliki kecantikan yang ramping dan tegak. Namun, wajahnya pucat pasi, dan matanya, yang tertuju pada iblis peluk bulan, memancarkan cahaya dingin. Iblis wanita peluk bulan itu terkekeh, seorang bawahan divisi Zhaoxing. Wajahmu memang tampan. Sayang sekali kau bukan selir pria di Istana Bulan. Gambar, Lu Qingjun menatapnya dan dengan tenang berkata, aku Lu Qingjun, putra suci kota tujuh absolut di wilayah Sekte Qitian di wilayah timur alam iblis. Asteris Wash. Mendengar nama Lu Qingjun, ekspresi iblis pemeluk bulan sedikit berubah, tatapannya beralih ke Lu Qingjun dengan emosi yang kompleks. Matanya menyimpan rasa sakit, ketidakpercayaan, keengganan, kesedihan, dan bahkan sedikit keputusasaan. Lu Qingjun menatap iblis pemeluk bulan dan bertanya, bagaimana kabar ayahmu? Iblis pemeluk bulan tersadar dari lamunannya dan terkekeh, kita berada di jalan yang berbeda, mengapa bertanya? Lu Qingjun berkata dingin, katakan padanya untuk menjaga dirinya baik-baik. Aku sendiri akan membawanya kembali ke kota tujuh absolut cepat atau lambat, dan biarkan dia melihat bagaimana dia hampir menyeret kota tujuh absolut ke jurang tanpa jalan kembali. Urat-urat di dahi iblis pemeluk bulan menonjol saat dia dengan dingin membalas, diam. Kesalahan apa yang telah dilakukan orang tuaku? Lu Qingjun berkata dingin, kau menggunakan teknik pedang cahaya ilahi rahasia kota tujuh absolut untuk membunuh putra suci Sekte Guiyi dan putra suci Sekte Beidou. Masalah ini telah menyeret kota tujuh absolut ke dalam kekacauan ini. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, bagaimana Sekte Guiyi dan Sekte Beidou bisa membiarkan kota tujuh absolut lolos begitu saja? Gan Xiu. Iblis pemeluk bulan tersenyum manis, jadi kau takut. Karena kau takut, mengapa tidak bergabung dengan Istana Iblis Sembilan Neterku? Dengan Istana Iblis Sembilan Neterku yang diam-diam melindungimu, belum lagi Sekte Guiyi dan Sekte Beidou, bahkan Sekte Qitian pun tidak dapat berbuat apapun terhadap kota tujuh absolut. Lu Qingjun tidak ingin membuang-buang kata lagi dengan iblis pemeluk bulan dan berkata dingin, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke divisi Zhaoxing. Mata iblis pemeluk bulan berkilat dingin, dan dia berkata, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu. Begitu selesai berbicara, dia menjentikkan tangannya, dan pedang tajam menebas. Pelangi pedang secepat kilat melesat di langit, seperti bintang jatuh yang melesat di angkasa. Sesaat sebelumnya pedang itu berjarak 1000 meter, dan saat berikutnya sudah berada di tenggorokan Lu Qingjun. Ini adalah teknik pedang cahaya ilahi. Serangan pedang yang ganas itu mengarah langsung ke tenggorokan Lu Qingjun, tetapi Lu Qingjun tidak menghindar atau mengelak. Tepat ketika pedang itu hendak menusuk wajahnya, Lu Qingjun mengangkat dua jarinya dan menjepitnya, dengan kuat menjebak pedang iblis pemeluk bulan di antara kedua jarinya. Ekspresi iblis pemeluk bulan sedikit berubah, dia tidak menyangka Lu Qingjun dapat menangkap pedang itu dengan begitu mudah. Wajah Lu Qingjun memucat, dan dia berkata dingin, kau ingin menggunakan teknik pedang rahasia kota tujuh absolut untuk menghadapi Putra Suci Kota Tujuh Absolut. Bukankah ayahmu pernah memberitahumu tentang syarat-syarat berat untuk menjadi Putra Suci Kota Tujuh Absolut? Iblis wanita peluk bulan buru-buru menghunus pedangnya, berbalik, dan mundur 1000 meter, mencibir, ayah tentu saja mengatakan bahwa ada 72 set teknik pedang rahasia di dalam Kota Tujuh Absolut. Untuk menjadi Putra Suci, seseorang setidaknya harus menguasai sepertiga dari teknik-teknik ini. Dulu, ayahku mengkultivasi 24 teknik pedang rahasia sebelum menjadi Putra Suci. Lu Qingjun berkata dingin, kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu 72 teknik pedang rahasia yang telah kukultivasi.
Cahaya ilahi. Lu Qingjun melepaskan pedangnya dengan kekuatan dahsyat, pelangi pedang langsung melesat turun sejauh ribuan mil. Pelangi pedang ini lebih tebal dan lebih cepat daripada yang baru saja dilepaskan oleh iblis peluk bulan, mencapainya dalam sekejap mata. Wajah iblis peluk bulan memucat karena terkejut. Dia mencoba mundur dan mengambil kembali sihir pertahanannya, tetapi pancaran pedang itu terlalu cepat, tidak ada waktu untuk mundur atau bertahan. Tepat ketika pedang itu hendak menusuk tenggorokannya, pancaran pedang lain tiba-tiba melesat keluar dari lorong yang remang-remang di bawah, seperti cahaya ilahi yang muncul dari bumi, melesat lurus ke langit dan menghalangi serangan Lu Qingjun. Dentang, kedua pedang itu berbenturan di udara, menghasilkan bunyi tumpul yang menusuk. Lu Qingjun, dengan wajah muram, mundur 1000 meter dan berkata dingin, "Paman, apa kabar?" Bab 5798 Putra Suci sebelumnya dari Kota Tujuh Absolut. Lu Xulin, Lin Bai, Zhu Mo, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya tetap berada di atap, tidak ikut campur, menyaksikan dari jauh saat Lu Qingjun dan iblis penjepit bulan terlibat dalam pertempuran sengit. Saat ini, jalan Aki sudah ditutup oleh penghalang, bahkan jika iblis penjepit bulan memiliki jimat teleportasi, dia tidak bisa melarikan diri dari jalan Aki, jadi tidak perlu terburu-buru. Terlebih lagi, Lin Bai tahu bahwa acara utama malam ini bukanlah di jalan Aki, tetapi di Gua Penekan Iblis. Seharusnya sudah dimulai di sana. Gumam Lin Bai sambil berpikir, pandangannya tertunduk. Namun, Zhu Mo, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya dengan saksama fokus pada duel epik antara Lu Qingjun dan iblis penjepit bulan. Zhu Mo berseru kagum, gaya pedang yang begitu cepat. Kekuatan serangan pedang ini, meskipun belum mencapai tingkat sihir Taois, mungkin sudah mendekati. Qiao Mo menghela napas, kupikir teknik pedang cahaya ilahi yang digunakan oleh iblis peluk bulan sudah cukup menakjubkan, tetapi aku tidak menyangka teknik pedang cahaya ilahi Lu Qingjun akan lebih menakutkan daripada ilmu pedang iblis peluk bulan. Tepat ketika Qiao Mo dan Zhu Mo mengira Lu Qingjun dapat dengan mudah menangkap iblis peluk bulan, tiba-tiba, cahaya ilahi melesat keluar dari gang gelap di bawah, menghalangi teknik pedang cahaya ilahi Lu Qingjun dan membuatnya terlempar sejauh 1000 meter. Wajah Lu Qingjun muram. Sejak cahaya ilahi itu menyerang, dia tahu identitas orang yang melakukan gerakan itu. Selain putra suci sebelumnya yang harus mengkhianati Kota Tujuh Absolut demi cinta dan anaknya, siapa lagi yang memiliki ilmu pedang sekuat itu? Lin Bai menatap tajam dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam turun dari kegelapan. Dia kurus, membungkuk, dan janggut putihnya yang tidak terawat tampak seperti belum dicuci selama berhari-hari, membuatnya tampak agak berantakan. Wajahnya tegas, dihiasi kerutan tak terhapuskan oleh waktu. Meskipun tampak berusia lebih dari 60 tahun, wajahnya yang berkerut, matanya bersinar seterang bintang. Ia berjalan selangkah demi selangkah keluar dari kegelapan, membawa pedang panjang bersarung hitam di tangannya. Ketika ia menatap Lu Qingjun, matanya dipenuhi kesepian dan kesedihan. Pupil mata Lin Bai menyempit, dan ia berbisik, orang ini pasti Lu Xulin, putra suci sebelumnya dari Kota Tujuh Absolut. Zhu Mo mengerutkan kening dan bertanya, putra suci Lin Bai juga mengetahui tentang sekte dan kekuatan di wilayah sekte Qitian. Ia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengerti dan tertawa. Aku lupa, sebelum datang ke kerajaan Chu, putra suci Lin Bai telah berlatih di wilayah sekte Qitian, jadi ia tentu saja mengetahui tentang sekte-sekte teratas sekte Qitian. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya melihat beberapa hal tentang Kota Tujuh Absolut dalam catatan divisi Zhaoxing. Adapun mengapa aku tahu nama Lu Xulin, aku harus berterima kasih kepada mata-mata divisi Zhaoxing di seluruh wilayah timur alam iblis. Zhu Mo tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun lagi, tetapi kilatan dingin di kedalaman matanya tetap ada. Zhu Mo memiliki firasat kuat saat ini bahwa Yang Mulia Pangeran Chen memiliki beberapa rahasia yang belum dia ceritakan kepadanya, dan Lin Bai juga memiliki beberapa rahasia yang belum dia ceritakan kepadanya. Wajar jika Yang Mulia Pangeran Chen memiliki rahasia, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga kerajaan. Tetapi Lin Bai juga memiliki begitu banyak rahasia yang tidak diketahui. Kemampuan Lin Bai untuk segera mengetahui latar belakang Lu Xulin sangat mengejutkan Zhu Mo. Jelas, Lin Bai telah melacak asal-usul Kota Tujuh Absolut dan mengungkap hubungan antara iblis pengamat bulan dan Lu Xulin. Namun, Lin Bai belum memberitahunya, membuat Zhu Mo sama sekali tidak menyadarinya. Sebagai komandan divisi kriminal kekaisaran, Zhu Mo memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun, dengan banyak mata-mata yang memberinya informasi intelijen setiap hari. Dia percaya bahwa dia dapat mengendalikan setiap gerakan di ibu kota, dan bahwa tidak ada gangguan yang akan luput dari perhatiannya. Gambar. Namun sekarang,
Setelah insiden dengan iblis penjepit bulan, dia menemukan bahwa bahkan mata-mata divisi Zhaoxing pun memiliki area yang tidak dapat mereka tembus, dan tidak dapat menyelidiki semua informasi. Zumo merasakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam, tampaknya dia, sebagai komandan divisi Zhaoxing, memiliki informasi yang lebih sedikit daripada Lin Bai. Paman, apa kabar? Lu Qingjun berkata dengan wajah muram, menatap lelaki tua berjubah hitam yang membawa pedang perlahan berjalan ke arahnya di malam hari. Lelaki tua itu membungkuk, matanya dipenuhi dengan kesedihan, dan ketika dia menatap Lu Qingjun, matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan kesedihan. Mata Lu Sulin berkabut, dan dia menghela napas. Salam, putra suci. Ketika Lu Qingjun melihat Lu Sulin membungkuk kepadanya, alisnya yang tajam seperti pedang terangkat, dan dia berteriak dengan marah, diam. Aku memanggilmu paman karena ikatan darah di antara kita, tetapi kau tidak bisa memanggilku putra suci, karena kau adalah pengkhianat kota tujuh absolut, dan aku adalah putra suci kota tujuh absolut. Wajah Lu Sulin tampak getir, dan rasa sakit di matanya semakin intens. Matanya yang berkabut seolah mengingat beberapa kenangan menyakitkan yang tak tertahankan, dan air mata menggenang di matanya. Dia memancarkan kesedihan yang mendalam, dan bahkan suara angin di sekitarnya pun terdengar tercekat dan sunyi dalam kesedihan ini. Lu Qingjun menunjuk Lu Sulin dan berkata, Paman, tahukah kau betapa buruknya kau telah merugikan kota tujuh absolut? Kau hampir menyeretnya ke jurang tanpa jalan kembali. Matanya merah padam, dan dia meraung berulang kali, Paman, kota tujuh absolut memperlakukanmu dengan baik. Dulu, ketika kau diusir dari kota tujuh absolut, sekte mengirim para ahli untuk memburumu. Kau seharusnya tahu, jika sekte tidak sengaja mengampuni nyawamu, kau tidak akan pernah selamat. Lu Sulin mendongak ke langit, awan gelap menutupi cahaya bulan. Dia membuka mulutnya, bernapas berat, seolah-olah kata-kata Lu Qingjun membuatnya sulit bernapas. Air mata menggenang di matanya, dan dia segera menutupnya untuk mencegahnya jatuh. Kota tujuh absolut adalah luka di hatinya yang tidak akan pernah bisa disembuhkan seumur hidupnya. Lu Sulin menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang bergejolak, dan berkata kepada Lu Qingjun, aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi ke divisi Zhaoxing, aku akan pergi ke Purgatorium. Aku akan mengakui semua kesalahan, aku akan menanggung semua dosa. Iblis wanita peluk bulan sangat cemas dan buru-buru berteriak, ayah, jangan. Lu Qingjun berkata dingin, hari ini aku harus menangkap iblis wanita peluk bulan dan menyerahkannya ke divisi Zhaoxing Kerajaan Chu untuk menegakkan keadilan di kota tujuh absolut. Lu Sulin menggelengkan kepalanya dan berkata, anak suci, bagaimanapun juga, dia berasal dari garis keturunan keluarga Lu, sepupumu. Tatapan Lu Qingjun acuh tak acuh, dan dia berkata, diam. Lu Sulin menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, perlahan menghunus pedang panjangnya yang bersarung hitam. Cahaya dingin muncul di malam hari, dan dia berkata dingin, kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa banyak kultivasi dan kekuatanmu telah meningkat dalam 1000 tahun terakhir. Lu Qingjun berkata dingin, aku pasti tidak akan mengecewakan pamanku. Begitu selesai berbicara, dia berubah menjadi pelangi pedang secepat kilat dan menusuk ke arah Lu Sulin. Lu Sulin berbicara melalui matanya, hampir bersamaan dengan serangan Lu Qingjun. Dia menghunus pedangnya, berubah menjadi pelangi pedang yang melesat ke arah Lu Qingjun. Dua pelangi pedang bersinar terang di malam hari, menerangi langit dan menarik perhatian semua orang ke atas, ke arah awan. Kedua, pedang itu berbenturan, melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan. Rumah-rumah di bawah, yang dihiasi dengan susunan sihir, seketika hancur berkeping-keping seolah terbuat dari kertas. Kedua kultivator pedang yang tak tertandingi itu bertarung sengit di udara, energi dan cahaya pedang mereka meledak seperti pedang ilahi yang membelah langit dan bumi. Bab 5799 Apakah penghalang telah ditembus? Malam itu gelap gulita seperti tinta pekat, begitu gelap hingga seolah tak mungkin larut. Sebuah penghalang pelindung menyelimuti area jalan Aki, di dalamnya terjadi pertempuran sengit. Lu Qingjun dan Lu Sulin sama-sama menghunus pedang mereka, bilah tajam mereka saling berbenturan. Zumo, dengan wajah penuh kekhawatiran, berkata, Lu Sulin berada di alam buah Dao Tai tingkat atas, sementara putra suci Lu Qingjun berada di alam buah Dao Tai tingkat bawah. Masih ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Putra suci Lin Bai, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Lin Bai tahu apa yang dikhawatirkan Zumo. Kematian tiga putra suci dan putri suci, Zuo Feiyu, Chang Sun Hongxuan, dan Jiang Xiaoyue, di ibu kota telah menyebabkan kegemparan besar. Jika Lu Qingjun meninggal di sini sekarang, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Ibu kota sudah cukup kacau, tidak boleh dibiarkan semakin kacau. Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan Zumo, tidak perlu panik. Jika Lu Sulin ingin membunuh Lu Qingjun, dia pasti sudah berhasil sejak lama.
Tidak perlu menunggu sampai pertempuran berakhir. Su. Mo terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya Lu Xulin masih menghargai persahabatan lama. Lin Bai perlahan menjelaskan, baik itu kota tujuh absolut atau sekte papan atas seperti sekte air surgawi, membina murid yang luar biasa pertama-tama membutuhkan pembinaan kesetiaan mereka kepada sekte. Ini terutama berlaku untuk tokoh-tokoh seperti Lu Xulin dan Lu Qingjun, yang berada di tingkat putra suci. Kesetiaan mereka kepada sekte tidak dapat diputus hanya dengan mengusir mereka. Zumo mengangguk sedikit, dia tahu kata-kata Lin Bai masuk akal. Lin Bai awalnya hampir tidak memiliki kesetiaan kepada sekte air surgawi. Dia bergabung dengan sekte hanya untuk sementara menghindari sisi tajamnya, dan menjadi putra suci tidak lebih dari transaksi dengan petinggi sekte. Tetapi sekarang, dengan semakin banyak pengalaman di dalam sekte air surgawi, hati Lin Bai tampaknya telah berubah. Ia tampaknya tidak lagi menganggap kesepakatan dengan sekte Tianshui sebagai transaksi belaka. Terkadang, ia benar-benar mempertimbangkan masa depan sekte tersebut. Misalnya, ketika Lin Bai diserang di Mingyue Fang, ia bisa saja mengabaikannya dan membiarkan para tetua sekte Tianshui memperburuk situasi. Tetapi ia tidak melakukannya, karena tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, karena akan sangat merugikan sekte Tianshui dan Pangeran Chen. Mata Lin Bai, sedalam langit berbintang, menatap jalan aki yang kacau di depannya dan berbisik, Tuan Zumo, sudah waktunya. Mari kita perketat jebakan, kita tidak bisa membiarkan Lan Yue dan Lu Xulin lolos lagi. Zumo mengangguk dan berkata, baiklah, perketat jebakan. Dengan lambaian lengan bajunya, para pendekar di sekitarnya bergegas menuju Lan Yue. Tepat saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar dari penghalang susunan sihir yang mengelilingi jalan aki. Lin Bai mengerutkan kening dan mendongak. Ia melihat retakan muncul di penghalang susunan sihir, menyebar seperti jaring laba-laba. Serangkaian suara retakan yang tajam bergema di seluruh langit dan bumi, akhirnya hancur dengan suara boom yang keras. Dengan hancurnya penghalang susunan sihir, kekacauan meletus di ibu kota. Lin Bai menatap dengan tak percaya, berseru, Tuan Zumo, penghalang susunan sihir divisi Zhaoxing Anda benar-benar hancur. Zumo sama terkejutnya, berkata, bagaimana mungkin? Penghalang susunan sihir yang dipasang oleh divisi Zhaoxing praktis merupakan penghalang terkuat di ibu kota. Bahkan seorang seniman bela diri di alam buah Daoluo Agung pun tidak dapat meninggalkan jejak penghalang yang menutupi jalan aki dalam waktu singkat, apalagi menghancurkannya sepenuhnya. Setelah penghalang susunan sihir hancur, iblis wanita peluk bulan tersenyum dan berkata kepada Lin Bai dan Zumo dari kejauhan, Putra suci Lin Bai, Tuan Zumo, kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, iblis wanita peluk bulan melompat ke depan dan terbang pergi, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Gambar, mau pergi. Lin Bai mengangkat alisnya, dan pedang terbangnya segera melesat. 3 pedang terbang melesat melintasi langit seperti meteor, menebas ke arah punggung iblis pengamat bulan. Sementara itu, Lin Bai menunggangi pedang terbang keempat, melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Kecepatan teknik pengendalian pedangnya sangat cepat, dalam sekejap mata, dia telah menempuh puluhan ribu mil, menghalangi jalan iblis pengamat bulan. Wus! Lin Bai, menunggangi pedang terbangnya, muncul diam-diam di depan iblis pengamat bulan, berkata dengan dingin, kau pikir kau bisa pergi begitu saja, nona muda. Kau jelas tidak menganggapku cukup serius. Iblis pengamat bulan terkekeh, aku tahu bahwa putra suci Lin Bai memiliki teknik pengendalian pedang. Sangat sedikit seniman bela diri di alam yang sama yang dapat lolos dari hadapanmu. Mata indahnya bersinar saat ia melanjutkan, putra suci Lin Bai benar-benar menggabungkan kekuatan dari banyak aliran, teknik pedang teratai biru dari Dewa Pedang Teratai Biru Sekte Teratai Biru, teknik pengendalian pedang dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Berapa banyak rahasia yang masih kau simpan? Lin Bai terkekeh pelan dan berkata, Nona Lan Yue, divisi Zhaoxing dan Garnisun telah memasang jebakan, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Lan Yue, sang penyihir, tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa jijik saat ia menatap Lin Bai. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melarikan diri? Semua orang mengatakan bahwa putra suci Lin Bai sangat licik, tetapi sekarang tampaknya mereka sangat kecewa. Kilatan licik di matanya, ia tersenyum dan berkata, bahkan sekarang, putra suci Lin Bai tidak bisa melihat tembus. Apakah kau ikut? Tujuan kami bukanlah untuk memburu putra suci, dan bukan berarti aku tidak bisa melarikan diri, aku hanya sengaja menunggumu di sini. Lin Bai bertanya dengan tenang, lalu apa tujuanmu? Iblis wanita peluk bulan sedikit mengangkat pandangannya, menatap menembus kegelapan malam ke arah Akademi Rusa Putih, dan berkata, setelah fajar besok, kita akan tahu apa yang telah kita lakukan di ibu kota. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, kau tampak sangat yakin dengan rencanamu.
Iblis wanita peluk bulan berkata, tentu saja, kami telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan kami tidak boleh gagal. Lin Bai menggelengkan kepalanya, matanya tajam, sayangnya, rencanamu ditakdirkan untuk gagal. Iblis wanita peluk bulan memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata, kau bahkan tidak bisa menebak rencana kami, jadi apa yang membuatmu berpikir kami akan gagal? Lin Bai berkata, Akademi Rusa Putih, Gua Penekan Iblis. Desis. Ketika Lin Bai mengucapkan 7 kata ini, senyum iblis wanita peluk bulan perlahan membeku, dan tubuhnya sedikit kaku. Lin Bai dengan cermat mengamati perubahan pada iblis pemeluk bulan, lalu terkekeh, sepertinya aku benar, bukan? Senyum iblis pemeluk bulan menghilang. Dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, lalu bagaimana jika kau menebaknya? Bisakah kau menghentikan kami? Lin Bai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, 4 pedang terbang memancarkan cahaya menyilaukan, melayang di sampingnya, bilah-bilahnya menyemburkan cahaya pedang yang tajam, mengarah ke iblis pemeluk bulan. Lin Bai berkata dengan dingin, hari ini, yang perlu kita lakukan hanyalah menangkapmu, dan semua ini bisa berakhir. Dengan itu, mata Lin Bai berkilat dengan cahaya tajam, dan keempat pedang terbang itu melesat, menusuk ke arah iblis pemeluk bulan. Ekspresi iblis pemeluk bulan berubah drastis. Dia buru-buru mundur, kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai-nya terpancar darinya. Sebuah pedang tajam terbang dari tas penyimpanannya, berubah menjadi pelangi pedang yang menyilaukan, menebas ke arah Lin Bai. Teknik pedang cahaya ilahi. Lin Bai mengangkat alisnya, ekspresinya berubah-ubah antara terang dan gelap. Dia membentuk mantra pedang di tangannya, dan 4 pedang terbang berputar di udara, mengembun menjadi bayangan naga biru, harimau putih, burung merah tua, dan kura-kura hitam, menerobos pelangi pedang iblis pemelihara bulan dengan kekuatan yang tak terbendung. Bab 5812 Asura. Teknik pedang cahaya ilahi. Lin Bai mengangkat alisnya, setelah menyaksikan kekuatan teknik pedang iblis pemeluk bulan. Namun, teknik pedang cahaya ilahi iblis pemeluk bulan jauh lebih rendah daripada milik Lu Qingjun. Lin Bai hanya meliriknya sekali, namun ia telah melihat teknik pedang cahaya ilahi Lu Qingjun, cahaya pedangnya melesat ke langit, mengalir bermil-mil jauhnya, dan kekuatan residualnya masih terasa, sementara teknik pedang cahaya ilahi iblis pemeluk bulan, meskipun memiliki bentuknya, jauh lebih rendah dalam setiap aspek, termasuk kekuatan. Formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi. Mata Lin Bai berkilat, cahaya tajam bersinar di dalamnya. 4 pedang terbang berputar, berubah menjadi hantu naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam, langsung menghancurkan cahaya pedang iblis pemeluk bulan dan menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Ah! Jeritan melengking menggema di langit malam. Semua orang mendongak dan melihat 4 pedang terbang menghantam iblis pengamat bulan hingga terpental, darah menetes dari mulutnya seperti hujan ke tanah. Dia terlempar mundur 1000 meter sebelum kembali berdiri tegak. Dia melirik luka dalam yang memperlihatkan tulang di bahu kirinya, darah dengan cepat menodai jubahnya. Mata indahnya, tajam dan menusuk, tertuju pada Lin Bai, seolah-olah menyimpan pedang di dalamnya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya. Aku tidak pernah menyangka putra suci Lin Bai begitu kuat. Di alam yang sama, aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Iblis pengamat bulan terkejut. Saat berada di istana bulan, dia menyembunyikan kultivasinya, dia sebenarnya telah menembus ke alam buah Dao Tai bertahun-tahun yang lalu. Dia, dan Lin Bai dianggap berada di alam yang sama, keduanya termasuk dalam Tai tingkat rendah. Namun sekarang, menghadapi Lin Bai, dia bahkan tidak berhasil memblokir satu gerakan pun. Iblis wanita peluk bulan berkata dingin, putra suci Lin Bai, aku akan mengingat serangan pedang ini. Aku pasti akan membalas serangan ini di masa depan. Lin Bai mencibir, masa depan. Kau tidak punya masa depan lagi. Kau tidak bisa lolos hari ini. Iblis wanita peluk bulan tertawa dingin, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan lolos? Mendengar ini, ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dan rasa krisis menyebar di hatinya. Iblis wanita peluk bulan berkata dingin, jalan Aki ini telah diubah menjadi tempat perburuan oleh divisi Zhaoxing. Kita adalah mangsa, tetapi kau tidak tahu, jika kekuatanmu tidak cukup kuat, identitas pemburu dan mangsa akan berubah. Keluarlah kalian semua, bunuh mereka semua. Tepat saat itu, dari lorong-lorong remang-remang di sekitar jalan Aki, satu demi satu, sosok berjubah hitam muncul, semuanya berada di alam buah Dao Tai. Setelah muncul, mereka segera terbang menuju Zumo, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya. Lin Bai melirik sekeliling dan mendapati bahwa setidaknya ada 100 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai di sini. Iblis pemeluk bulan terkekeh dan berkata, aku tahu putra suci Lin Bai pasti akan datang ke jalan Aki untuk menemui kita, jadi aku secara khusus memilih lawan untuknya. Asteris tepuk tangan. Asteris sambil tersenyum,
Iblis pemeluk bulan bertepuk tangan, dan 12 pendekar bela diri muncul dari bayangan, berdiri di hadapan Lin Bai. Aku sudah lama mendengar tentang kemampuan putra suci Lin Bai yang tak terduga, hari ini kita akhirnya memiliki kesempatan untuk belajar darinya. Putra suci Lin Bai dari Sekte Air Surgawi, aku ingin tahu apakah dia sekuat yang dikatakan legenda. Apakah dia kuat atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah mencoba. 12 sosok berjubah hitam mengelilingi Lin Bai. Lin Bai mengamati mereka dengan cermat. Mereka mengenakan jubah hitam dan topi bambu, berdiri dalam kegelapan seolah-olah mereka telah menyatu dengan malam. Kultivasi dan kekuatan mereka sudah cukup besar, dan sekarang, dengan aura mereka yang tersembunyi, mustahil untuk mengetahui bahwa ada 12 sosok sekuat itu yang bersembunyi di balik bayangan tanpa pengamatan yang cermat. Iblis wanita peluk bulan tertawa kecil dan berkata, Putra suci Lin Bai, ke-12 pendekar ini adalah individu-individu kuat yang telah dikultivasi dengan cermat selama bertahun-tahun oleh Istana Iblis 9 Neterku. Mereka dikenal sebagai 12 Asura. Mereka mengkultivasi teknik rahasia unik di dalam Istana Iblis, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara telepati. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka hanya berada di alam buah Dao Tai tingkat rendah. Dalam pertempuran hidup dan mati, bahkan pendekar alam buah Dao Tai tingkat tinggi pun mungkin bukan tandingan mereka. Gambar, kalian semua pergi dan beri pelajaran pada Sein Lin Bai. Kata iblis pengamat bulan dengan dingin. Seketika itu juga, ke-12 prajurit melangkah maju, menurunkan topi mereka untuk menyembunyikan mata dan alis mereka, senyum dingin teruk di bibir mereka. Sein Lin Bai, kami punya pelajaran yang harus kami pelajari darimu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut mereka, 6 dari 12 prajurit menyerbu ke arah Lin Bai. Salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya, tinju yang tampaknya mampu menghancurkan bintang, yang lain membentuk telapak tangan, satu pukulan tampaknya mampu membelah langit dan bumi, satu memegang pedang, seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang yang sangat tajam. Satu memegang pedang lebar yang berkilauan, ayunannya menyebabkan langit dan bumi bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Satu memegang tombak, tombak hitam keemasannya memancarkan kekuatan yang menekan, seolah-olah satu sapuan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Yang terakhir tidak bersenjata, tetapi otot-ototnya seperti harimau yang berjongkok atau naga yang melingkar, setiap otot memancarkan aura menakutkan seperti naga ilahi. Jelas sekali, ke-6 pendekar bela diri ini memiliki pencapaian luar biasa dalam 6 seni bela diri, tinju, telapak tangan, pedang, tombak, dan penyempurnaan tubuh. Saat mereka menyerbu ke arah Lin Bai, kekuatan gabungan ke-6-nya tampak mampu mengguncang langit dan bumi. Putra suci Lin Bai, ambil pedangku. Ambil pukulanku. Ambil pedangku. Tanda seru petik 2. Ke-6-nya menyerang, teknik telapak tangan mereka mengguncang langit dan bumi, teknik tinju mereka menghancurkan kehampaan, niat pedang mereka melambung ke langit, cahaya tombak mereka menelan matahari dan bulan, kekuatan luar biasa yang terkumpul membuat ekspresi Lin Bai sangat serius. Dalam sekejap, niat pedang biru muda melesat dari tubuh Lin Bai, menembus kehampaan dan mewarnai separuh langit dengan warna biru muda. Niat pedang teratai biru dilepaskan saat ini. Lin Bai menusukkan pedangnya ke depan, niat pedang teratai biru berubah menjadi pelangi cahaya yang menusuk, menyerang pendekar bela diri yang memegang pedang dan mengusirnya. Pedang terbang. Pikiran Lin Bai berpacu, dan 4 pedang terbang menebas ke arah 2 pendekar bela diri yang berlatih teknik tinju dan telapak tangan, menangkis serangan mereka. Mata Asura. Mata Lin Bai berkilat dengan cahaya aneh saat dia menatap pendekar bela diri yang memegang tombak. Ilusi mata itu bergeser, menyebabkan pria itu membeku sesaat. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Bai menendangnya. Pria itu memuntahkan seteguk darah, mundur 1000 meter untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, dan juga membebaskan diri dari ilusi. Akhirnya, Lin Bai mengepalkan tinjunya, mengaktifkan tubuh Dao 5 elemennya, dan darah serta ki-nya mendidih di seluruh tubuhnya saat dia melayangkan pukulan. Pendekar bela diri yang berlatih teknik penguatan tubuh menyalurkan semua kekuatannya, wajahnya berkerut karena amarah, urat-urat menonjol di dahinya. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju Lin Bai. Kedua tinju bertabrakan, dan dampak dahsyat menyebar, seketika meratakan area jalan Aki. Hanya dalam sekejap, Lin Bai telah menahan serangan gabungan 6 pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, memang luar biasa. Sepertinya rumor itu benar, orang ini dapat dianggap sebagai putra suci terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. 12 pendekar bela diri yang mengepung Lin Bai berseru terkejut melihat kemampuannya. 6 dari mereka telah bergerak, dan 6 lainnya juga mengaktifkan kultivasi mereka untuk menyerang Lin Bai. Swoosh! Dalam kegelapan, tampak seolah-olah seseorang sedang menarik busur dan memasang anak panah. Anak panah itu, seperti kilatan dingin,
menembus udara dan mengenai Lin Bai dengan kecepatan kilat. Ujung anak panah itu seluruhnya hitam dan dilapisi racun mematikan. Jika menembus kulit, itu akan langsung mengubah pendekar bela diri itu menjadi genangan nanah dan darah. Lin Bai bereaksi tepat waktu, menghindari serangan itu. Mendongak, dia melihat sosok berjubah hitam di kejauhan melepaskan tali busur. Orang ketujuh, menggunakan busur dan anak panah. Terlebih lagi, busur dan anak panah di tangannya bukanlah busur dan anak panah biasa. Meskipun mereka belum mencapai level senjata ilahi Tai, mereka masih termasuk yang terkuat di antara senjata ilahi Dao tingkat atas. Orang kedelapan mendengus dingin, tubuhnya bergemuruh dengan kilat. Langit di atas bergolak dengan angin dan awan, dan kilat tebal, seperti kesengsaraan surgawi, menghantam Lin Bai. Orang kesembilan,